ajarkan Al-Quran pada anak-anak, maka Al-Quran akan mengajarkan hidup kepada mereka. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya. Jadikan Al-Quran pegangan hidup kita sehari-hari. Way of life. Alhamdulillah. Jadi gimana? Ada masuk WC, Bu? Diketroker apa RW? Karena banyak kejadian buka pintu di dalam ada orang. Yang kaget yang mana? Yang di luar yang di dalam? Yang lebih kaget yang mana? Yang dalam. Yang luar maaf. Yang di dalam maaf. Nah gitu, Bu. Pupuknya iman adalah ilmu dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, Bu. Saya kesini pakai Google Map, Kang Gaza ya. Enak, belok di sana, belok sini. Ada lampu, ada warna merah karena sedikit padat. Enak sekali dan kebayang dalam hidup dikasih petunjuk Al-Quran dalam setiap kesempatannya, bahagia pisan. Halo. Kemarin saya sambil refleksi, Bu. Ada 3 jam nunggu antrian sambil baca Quran enak. Atau malu di Hongkong. Jadi siar. Halo, biar orang lain tertarik untuk membaca Al-Quran. Nah gitu, Bu. Halo. Pupuknya iman adalah ilmu. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya sampai jam berapa Kang aja. Yang kedua, Ibu bapak yang baik, bahagia teh pakai syukur. Gimana Dede pakai? Syukur. Apa dalilnya? La in syakartum wala in kafartum inna adzabil sadid. Syukur pasti kami akan tambah nih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Halo. Ada nikmat sihat, alhamdulillah. Berapa ribu orang sekarang di rumah sakit. Lubang hidung ngadap ke bawah, alhamdulillah. Coba ngadap ke atasmu, jeung hujan. Kuku dengan gigi bahan bakunya sama, yang manjangin mana, Bu? Kuku, alhamdulillah. Coba mun gigi ibu yang manjangin. Halo? Nikmat. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Halo. Ulangi lagi adik-adik. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Beda enak lezat dengan nikmat. Enak lezat di mana? Lidah. Nikmat di hati. Nah, termasuk masjid adalah tempat orang menikmati hidup. Orang beriman mah tidak jauh daripada masjid. Masjid adalah sumber inspirasi, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan, sumber ibu dan sumber ukhuwah di sini, Bu. Halo. Enak lezat di mana, Dede? Lidah. Nikmat. Jadi menikmati di mana, Bu? Di hati. Kalau meresapi di mana, Pak RW? Meresapi di kandang sapi. Halo. Gimana caranya untuk dapat nikmat terus dimanapun kapanpun? Semuanya tergantung pembanding kasih pembantu. Cihapit geger kalong jauh apa dekat? Dekat dibanding Cihapit ke Subang. Halo. Pak Umar sudah tua apa masih muda? Muda. Aduh. Dibanding yang 90. Rumah Bapak Ibu besar atau kecil?
besar bandingkan yang di pinggir kali, kasih pinggir jalan baradag bisa. Pinggir kali, halo. Suami ibu kasih bu? Kasih tergantung tanggal, tanggal muda-muda, tanggal tua-tua. Jadi kalau gitu siapa yang membuat diri kita sengsara? Diri sendiri karena salah pembanding. Saya tremor dia, alhamdulillah. Yang tremor tangan unggul Pak Umar, nggak dengan kepalanya. Kebayang kepala tremor. Alah, ini juga film India. Punya film India tremor, wah. Lain-lain wae. Nah gitu Pak Bu. Kunci bahagia pembanding. Salah pembanding kufur nikmat, benar pembandingnya syukur nikmat. Kalau dan terakhir dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu ainu bisabri wassalah. Hai orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah gitu Bu. Dan Ramadan berlatih sabar. Bener enggak? Adaan apa yang paling diburu adik-adik? Pak RW tidur. Karena semua inamal amalu. Pak RW tidur Bu, niat tahajud. Bangun-bangun adzan maghrib. Dapat pahalana tahajud Bu? Dapat. Nah gitu Bu ya. Di bahagia teh bersumber pada zikir. Al-Quran, baca Quran bahagia, sholat bahagia. Pokoknya apapun yang mendekatkan diri kepada Allah pasti bahagia. Termasuk masjid sumber kebahagiaan. Maka sering-sering datang ke masjid. Dan kalaupun tidak datang, minimal pemikirannya, dananya datang ke masjid. Halo. Jadikan keluarga kita keluarga ahli bahagia yang ahli Al-Quran, ahli masjid, ahli sholat, ahli zikir, ahli doa. Alhamdulillah. Apa alat ukur sukses kita adik-adik? Ujung-ujungnya dua at. Makin hari makin mana suarana, makin hari makin taat kepada Allah. Dan makin hari makin mantap manfaat. Mana we nu deet mantap. Makin hari makin taat, makin manfaat. Inna akramakum indal atqakum dan khairunas anfa'um linas. Alhamdulillah. Silakan Kang Gaza. Oke, hatur nuhun Ustadz. Mungkin selanjutnya ini kita akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Jadi bagi jamaah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga sekalian yang mau nanya silahkan. Tapi punten karena kita terbatas oleh waktu, jadi cuman dibuka 2 pertanyaan, satu dari Ikhwan, satu dari Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalkan nama saya Maulana Hafiz. Saya panggilannya siapa? Maul aja. Banyak panggilannya sebenarnya, cuman Maul aja biar singkat. Maul. Iya. Saya dari PAKH Ucup Harapan. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan iman. Untuk zaman sekarang itu banyak sekali yang menggoyahkan iman begitu, dari mulai sosial media dan hal-hal lain yang bahkan kadang kita melakukannya setiap hari. Nah, saya ingin bertanya tipsnya atau cara-caranya, bagaimana sih itu cara kita lebih memperkuat lagi iman-iman itu. Iman ada 6. Bagaimana cara kita memperkuatnya gitu agar tidak gampang goyah, seperti kalau kita halnya belajar filsafat itu kan banyak, kalau kita tidak kuat iman banyak yang malah murtad jatuhnya begitu. Nah, bagaimana caranya untuk memperkuat iman? Terima kasih. Maul, terima kasih Maul. Pertanyaan Maul, bagaimana caranya memperkuat iman? Ini yang kita harapkan barengan, benar. Pertama apa yang dilakukan? Saya dialog dengan Agim. Gimana cara memperkuat iman? Pertama adalah
Halo? Dengan doa dulu. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana dan selanjutnya. Doa dulu Kang Maul. Karena semua Allah yang membulak-balikan hati, doa yang kuat. Termasuk Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina. Maul itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki sholat Maul. Halo. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya. Ulangi lagi adik-adik. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya. Inna sholata tanha anil fahsya wa munkar. Nah gitu Bu. Jadi saya juga berpesan di rumah Kang Gaza, di rumah harus jadi ahli sholat. Kang Saiful ada orang tua santri ketemu saya Bu waktu Covid, kan pada di rumah anak-anak santri Darut Tauhid yang SMA SMP. Saya nanya gimana Kang, apa yang didapat dari santri di Darut Tauhid? Ada sampai bercucuran air mata, bahagia gitu punya. Apa yang membuat kebanggaan? Sholatnya di awal waktu katanya. Kalau sudah sholat, seorang anak memprioritaskan sholatnya, berarti Allah yang nuntun hidupnya. Halo. Ya. Kalau seorang anak sudah memprioritaskan sholatnya, sudah berarti Allah menuntun. Sebagaimana ajarkan Al-Quran pada anak-anak, maka Al-Quran akan mengajarkan kehidupan pada mereka. Ulangi lagi, ajarkan Al-Quran pada anak-anak, maka Al-Quran akan mengajarkan hidup pada mereka. Nah di Darut Tauhid waktu sholat berhenti adik-adik. Halo. Ada toko, kafe, ada minimarket, ada berhenti aktivitas. Ada yang tamu datang ke saya, Adida kan saya mau belanja ke toko, kenapa toko tutup waktu sholat? Kan saya buat rezeki. Kemudian disampaikan, siapa yang memberitakan sholat? Siapa yang membagikan rezeki? Allah. Masa Allah kikir bagi yang taat, gak masuk akal. Jadi yang kedua perbaiki sholat. Yang ketiga tambah ilmu. Halo. Ya. Apa ciri-ciri ilmu yang bagus? Semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada itu ilmu yang hak. Dan yang keempat bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dan penjual minyak wangi ke bawah harum. Bergaul dan pandai besi ke bawah bau bakaran besi. Temanmu adalah agamamu. Halo. Ya. Temanmu adalah agamamu, itu pepatah orang Arab. Dan yang kelima Kang Maul adalah evaluasi diri setiap hari, bermuhasabah. Iman naik atau tidak? Ciri-ciri iman naik Bu, semangat beribadah, amalan sunnah dilakukan, itu ciri imannya naik. Yang turun futur adalah yang awalnya sholat depan, lambat laun ke belakang. Yang awalnya sholat pakai zikir, lambat laun tidak pakai zikir, sudah futur. Nah itu dievaluasi. Jadi ada 5. Pertama apa Dede? Doa. Kedua sholat. Ketiga ilmu. Keempat berteman dengan orang yang soleh. Yang kelima evaluasi diri. Alhamdulillah. Maul bertanya, kita dapat ilmu, saya dapat pahala. Juga evaluasi diri buat diri saya juga. Alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan dari Kang Saiful. Adeda, pertama tolong kasih nasihat ke kami DKM, bagaimana kiat-kiat agar para jamaah umat Islam itu betah di masjid kita. Yang kedua, bagaimana dengan demikian masjid kita menjadi makmur dan dapat ridha Allah. Pertanyaan kedua sekaligus, Darut Tauhid kan saya tahu dari awal sampai sekarang konsisten di kebersihan. Bagaimana membangun budaya bersih di kalangan jamaah Darut Tauhid? Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, di Darut Tauhid ada Islam yang islami. Islam dasarnya bersih. Halo. Bersih hartana, bersih hartena, bersih lingkungannya.
Dikit itulah kita teman-teman. Makanya diwajibkan sebelum sholat berwudu. Dan siapa yang paling berhasil pada saat bulan suci Ramadan? Yang paling bersih dosana. Bersih menjadi bagian kepribadian kita. Kenapa di Eropa, di negara maju yang bersih? Karena kita belum ke arah semangat dalam membersihkan diri, harta dan lingkungan. Halo. Di Darutauhid bagaimana contohnya? Bagaimana awalnya dengan contoh dulu. Jangan melarang orang lain sebelum melarang. Jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh. Jadi kami, Agim, saya semua para pimpinannya turun. Termasuk saya sampai sekarang hobinya gosek WC, Bu. Termasuk masjid dimanapun yang berada saya temuin Kang Gaza, saya bersihkan WC-nya. Karena di Jogja di izin Allah, karena semua masjid orientasinya kepada saya rapikan sandalnya ngadap keluar Kang Saiful ya. Kalau di Darutauhid sandal rapi, ngadap keluar, bersih rapi menjadi kepribadian kita. Siapa yang untung? Semuanya. Jadi ada contohnya. Karena Rasulullah juga adalah teladan bagi kita. Dan Rasulullah sedikit bicaranya, hadisnya pendek-pendek, tapi yang hebat adalah menjadi contoh. Ya, contoh Kang Saiful. Yang kedua, bagaimana cara memakmurkan masjid adalah ku tahu yang kau mau. Halo. Di Darutauhid ada service excellent, Bu. Bagaimana masjid yang timnya adalah bagaimana ada tim yang menghimpun orang. Kan gini caranya dalam dunia bisnis. Cari uang pelanggan sebanyak-banyaknya dan pertahankan pelanggan selama-lamanya. Berarti ada orang yang siar keluar menarik orang ke masjid, dan yang pada saat sudah masjid jadi dilayani sebaik mungkin. Orang yang memuliakan rumah Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan rumah Allah. Ulangi lagi, Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan tamu-tamu Allah, bukan rumah Allah, tamu Allah. Ulangi lagi, ingetin lagi ya. Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan tamu-tamu Allah. Jangan kikir, layani. Halo. Sekarang persiapan Ramadan untuk itikaf sampai 500 orang dijamu. Kan ada barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamunya. Sampai-sampai sebaiknya kalau tamu pulang hantar sampai pintu rumahmu. Rumahnya jauh atau Ibu? Anu ka Soreang, anu ka Banjaran. Antar sampai Ibu mau tarna beunta ngajawab teh Ibu. Antar sampai pintu rumahnya memangnya Gojek. Suguhan. Di Darutauhid ada air yang terbuka buat umum. Pokoknya dan anak-anaknya sangat disayang di masjid teh, karena itu kader kita, jangan diusir. Halo, jangan ribut teh keun tenan naon atuh. Karena di Darutauhid ada tempatnya khusus buat anak-anak. Dan ada tim khusus buat anak-anak. Alhamdulillah. Gitu. Termasuk lebaran Bu ya. Bu. Kan Ibu teh nyuguhan lebaran, muliakan dia Bu, tamu teh Bu, bawa berkah, tapi jangan pakai penipuan, kaleng-kaleng kongguan usina, ditulis atau Ibu ranginang gitu, pakai spidol, ada tamu bawa anak, mamah ingin kue, bukan kue ranginang, mamah ke katipu, dan selotip soplesnya harus jelas ujungnya di mana. Karunya ningali di YouTube RW. Batur ngobrol mainan yang ujung selotip. Halo. Begitu Bu ya. Terima kasih Pak Saiful. Masya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa kesini lagi untuk sama-sama dengan adik-adik bisa berdialog tentang memakmurkan masjid. Darutauhid Ibu Bapak yang baik, kalau tahu sejarahnya, halo.
berawal di majelis taklim. Agim itikaf selama sebulan tahun 86 di Masjid KPAD Geger Kalong. Sebulan penuh itikaf, beres itikaf langsung robah perilaku kami di rumah. Robah, kemudian tahun 87 mengadakan majelis taklim. Tahun 90 pindah membuat musola. Tahun 93 buat masjid, kemudian buat pesantren, dan sekarang cabang sampai ada di Perth di Australia Barat. Kita membeli gereja senilai 7 miliar. Masya Allah, sekarang kita cari dana sekitar 70 miliar untuk membangun di beberapa masjid. Alhamdulillah. Pokoknya bergerak terus, yang penting moving. Alhamdulillah. Turnohon. Jadi intinya Kang Gajah, apa ikhtiar kita? Ikhtiar menggapai pertolongan Allah. Ikhtiar kita ikhtiar menggapai pertolongan Allah. Masalah sehebat apapun jadi ringan kalau Allah nolong. Masalah seringan apapun jadi sangat berat kalau tanpa pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu dalam Al-Quran, dalam masjid. Halo. Ya. Karena kita butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun berupa taufik dan hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Di mana-mana kayak penceramah ibu nutup. Ada sadar ibu-ibu kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi. Penceramah muka ibu yang nutup. Turnohon bapak ibu yang baik, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah. Siapa yang paling baik Ramadannya? Ibnu Qayyim menyampaikan yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Zikir, istighfar, Al-Quran, dan setiap gerakan sholat dari gerakan zikir. Paling banyak zikirnya fazkuruni azkurkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Gajah. Ya, jadikan Al-Quran petunjuk hidup bagi kita teman-teman. Butuh. Kalau kami di Darut Tauhid baca hataman tebu dengan artinya. Agi menyampaikan baca Quran dapat pahala, dengan artinya dapat petunjuk, dapat ilmu, dapat hidayah. Makanya hatamannya dengan artinya, dan bagus ya. Adik saya baca yang almarhum dulu tahun 9 bulan baca dulu artinya baru Al-Qur'annya. Jadi dapat double, artinya dapat, baca Qur'annya dapat, dan dapat ngerti bahasa, sedikit-sedikit belajar bahasa Qur'annya. Jadikan Al-Qur'an pegangan hidup kita sehari-hari, way of life. Alhamdulillah. Mungkin itu ya Kang ya. Jamaah sekalian, tidak terasa sesi tausiah ini sudah selesai. Semoga kita semua terus mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga DKM Umanuddin dapat terus konsisten untuk terus menumbuhkan masjid ini sebagai epicentrum peradaban. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin moderator tidak tahu kita akan bertemu kapan lagi, dan semoga kita dapat berkumpul lagi. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, beramal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.